Selamat pagi. Tradisi dalam gereja. Juga dalam hidup gereja ada tradisi. Tradisi dalam gereja berawal pada Allah dan diteruskan dengan bimbingan Allah. Dari sebab itu, tradisi dalam gereja haruslah ditulis dengan huruf besar. Gereja mengakui bahwa Allah telah menyatakan dirinya dalam sejarah untuk menyelamatkan umat manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah, gambar Allah yang tidak kelihatan, jalan kebenaran dan hidup. Dalam gereja Katolik, tradisi mulai dengan Yesus Kristus. Dia adalah awal dan perintis suatu tradisi yang baru. Menurut Dr. Petrus Handoko, Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi mereka wartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan. Itulah sebenarnya tradisi gereja Katolik. Sesuai dengan kehendak Allah, terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Yang pertama, secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan meneruskan entah apa yang mereka terima dalam mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Yang kedua, secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga telah membukukan amanat keselamatan. Tradisi Katolik dilanjutkan dalam suksesi apostolik supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja. Oleh karena itu, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka. Penerusan para uskup dan imam yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi. Para rasul meneruskan kebenaran keselamatan yang datang dari Kristus bukan hanya melalui pewartaan, melainkan pula melalui perayaan liturgis, terutama perjamuan kudus dan sakramen pembaptisan, melalui kesaksian hidup dan dengan mendirikan dan membangun jemaah-jemaah, yaitu gereja. Jadi, apakah tradisi itu? Kita dapat mengatakan bahwa tradisi ialah segala sesuatu yang dinyatakan Allah demi keselamatan umat manusia dan yang diteruskan oleh para rasul kepada gereja. Tradisi ialah segala sesuatu yang diimani oleh gereja sebagai hal itu telah diturunkan melalui penyaksian dan pelayanan para rasul. Tradisi ialah penerusan Injil Kristus melalui para rasul dan diterima serta dipelihara oleh gereja. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama. Kedua-duanya menghadirkan misteri Kristus di dalam gereja yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman.
Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Tradisi itu terus-menerus berkembang sampai kepada kepenuhannya, yakni sampai kepada yang sempurna tiba dan yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi, karena tradisi terus-menerus berkembang, maka gereja sekarang belum memiliki seluruh pengertian kebenaran dan lebih lagi tak seorang pun dapat mengatakan bahwa dia mengerti seluruh kebenaran. Pengertian gereja tentang imamnya berkembang. Menurut Dr. Petrus Handoko. Sebagai orang Katolik, kita perlu belajar teologi di dalam terang tradisi utama dan di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja. Terima kasih.